Abi, Abi, Abi ini apa? Abi. Abi. Ya, teman-teman sudah bisa live ya. Silahkan dimulai acaranya. Oke, selamat sore teman-teman yang ada di Facebook. Kembali lagi bersama saya Jihan di Ngobras ke-31. Dan di Sabtu ini, tanya dulu ya, kabarnya gimana teman-teman yang di Facebook? Sehat, semoga sehat ya. Dan di Ngobras kali ini kita memang temanya itu kenaikan upah dan kesejahteraan buruh ibu yang terabaikan. Dan di sini aku udah bersama dua narasumber. Dua beliau ini udah dari Purwakarta dan juga Sukabumi. Dan mungkin untuk perkenalan dulu aja kali ya. Halo Ibu Reni. Halo, salam kenal. Saya dari Purwakarta. Bu Reni, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, dalam keadaan yang senang dan bahagia. Alhamdulillah, semangat terus ya Bu. Di Purwakarta gimana situasinya Bu saat ini? Purwakarta musim hujan situasinya. Banyak yang sakit. Iya, sama. Buruh perempuannya banyak yang sakit, hampir setiap hari ada aja yang sakit. Terus kalau untuk kondisi ini aman terkendali. Oke. Bu Reni, boleh nggak diceritakan sedikit tentang perkenalan singkat aja sih sebenarnya, tentang kesibukannya apa, terus dari serikat mana, kesibukan di serikat maupun di pabrik. Kalau kesibukan setiap hari sih pastinya kan kerja ya, kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau ada kegiatan serikat ya pasti kita dispensasi. Biasanya kalau kegiatan serikat kalau sekarang itu lagi aktif-aktifnya kita berdemo di Jakarta, di Bandung untuk menuntut upah yang layak bagi buruh Indonesia. Karena kan sedih sekali ya, tahun sekarang itu pemerintah itu berbicara kalau kenaikan upah kita itu tidak akan dinaikkan. Makanya kita bersemangat untuk mengaspirasikan suara kita ke pemerintah kalau kita itu menuntut kenaikan, karena kalau tidak naik bagaimana, karena kebutuhan pokok itu udah naik 2020 kan, banyak sekali yang naik. Oke. Serikatnya dari mana Bu? Oh iya, serikat saya SPSI. Oh, SPSI. Bu Reni sebagai pengurus di sana ya? Kebetulan saya diamanahkan menjadi ketua LP3 di serikat SPSI di perusahaan saya. Tapi baru sih Mbak, karena kan di perusahaan saya itu baru ada serikat 2 tahun ini, sebelumnya kan tidak ada serikat, makanya banyak sekali saya butuh ilmu dan bimbingan dari para senior yang sudah lama berserikat. Oke deh Bu Reni, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi ya. Aku beralih dulu ke Teh Lilis. Halo Teh Lilis, gimana kabarnya? Halo alhamdulillah, lagi kurang enak badannya. Sama ya, memang lagi ini ya, cuaca. Ya, emang cuaca hujan tiap hari. Teh Lilis, boleh nggak perkenalan singkat juga dan ceritakan tentang kesibukannya, tentang pekerjaannya. Perkenalkan, nama saya Lilis dari Sukabumi. Kesibukan sehari-hari saya buruh di garmen sih. Oh, buruh di garmen ya. Memproduksi baju juga berarti Ibu ya?
Iya, produksi baju untuk luar negeri. Oke deh. Kalau Teh Lilis sekarang berserikat atau enggak? Saya Kok kalau orang aku mute? Aku aja lihat gitu. Iya. Kalau Teh Lilis sekarang berserikat atau enggak? Saya sebenarnya berserikat, cuman kok gimana ya? Saya pernah habis kontrak di satu perusahaan. Nah, kalau serikat itu kan kalau udah habis kontrak, otomatis mungkin kita udah keluar dari serikat itu ya. Tapi saya masih tetap suka ikut sih, suka ada kegiatan apa masih aktif ya, dan saya masih merasa saya masih serikat di situ. Anggota ya. Iya, anggota. Oke deh, itu perkenalan singkat ya. Dan mungkin sedikit konteks nih kenapa kita ngomongin kaitannya kenaikan upah dengan kesejahteraan ibu yang terabaikan. Karena kenaikan upah yang emang kemarin itu komponen itu nggak mensejahterakan buruh perempuan, khususnya buruh perempuan yang emang dibebani pekerjaan dan kebutuhan domestik. Dan kalau nggak salah ini ya, besaran kenaikan upah itu juga kecil dan di beberapa daerah itu bahkan nggak ada kenaikan sama sekali. 1,09% itu berarti setara 37.000 per bulan dan sehari hanya naik cuma 1.000 gitu. Ini kan sangat nggak memperhitungkan kepentingan buruh perempuan ya. Betul. Pemerintah, pengusaha itu maunya kita nggak makan enak, nggak hidup layak, yang boleh itu hanya yang mereka aja. Nah, melihat ini tuh bisa dikatakan beban yang ditanggung perempuan itu kan menjadi lebih berat ya, mengingat buruh perempuan itu berperan dalam mengatur ekonomi dan pangan keluarga. Betul. Dan kalau sehari pendapatan hanya bertambah 1.000, nah kira-kira gimana nih gitu kan? Kita juga harus cari tahu di Ngobras ini. Gitu. Nah, oke. Langsung aja nih, aku mau nanya ke Bu Reni. Bu Reni ini sebagai ibu, ya kan, bagaimana melihat kenaikan upah ini sih? Kalau melihat kenaikan upah untuk tahun sekarang, jujur ya, sedih sekali, miris hati saya gitu kan. Karena gini, kenaikan kebutuhan pokok untuk tahun sekarang aja dari mulai bulan September ya, kalau nggak salah tuh minyak naik tuh, dan sekarang 2 liter minyak itu udah hampir 49.000 saya beli. Sedangkan hanya satu item itu gitu yang naik. Tapi itu sangat mempengaruhi kayak makanan yang biasa saya makan, terus sayuran, ongkos juga. Jadi satu item itu yang naik, jadi keseluruhan yang berdampak naik gitu Mbak. Jadi kita tuh kadang baginya juga sulit gitu ya. Gimana caranya? Jadi kan mau tidak mau kita sebagai perempuan yang biasa bekerja, memikirkan bagaimana kebutuhan di rumah ini tercukupi, akhirnya kita pikir kita harus bekerja ulang lagi, ya bekerja sambilan seperti kita jualan atau apa untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari yang kurang. Padahal kan kita udah kerja nih dari pagi sampai sore, ya kan? Karena tidak cukup, ya kita bekerja lagi. Jadi ada 2 job desk yang kita jalani gitu. Iya, dan tadi Bu Reni juga bilang bahwa karena kenaikan upah yang sangat kecil ini, buruh perempuan jadi kerja sambilan lagi gitu. Iya. Beban yang dimana kerjanya satu aja itu udah beban ganda, ya kan? Belum kerja domestik gitu kan. Iya. Oke. Kalau Teh Lili sendiri, bagaimana melihat fenomena kenaikan upah yang sangat kecil ini?
Ya, saya juga sama seperti Teh Reni tadi ya. Apa yang paling pokoknya miris banget lah, sedih dengan kenaikan upah yang benar-benar nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti yang Teh Reni bilang tadi, kenaikan minyak. Saya kemarin beli minyak 2 liter 40.000, sakit hati saya kayaknya. Sedih, nyesek dan itu. Baru kali ini kayaknya beli minyak segitu mahalnya, belum kebutuhan yang lain kayak cabai apa semuanya, bahkan sampai listrik juga sekarang token ikut naik, dan kenaikan upah kita cuman 1.000 perak gitu ya sehari, nggak ada apa-apanya. Gas sekarang naik dari 23 sampai jadi 25.000. Kalau kemarin kata Ibu itu katanya sudah besar itu banget ya. Kalau dirincikan itu malah kurang dari pengeluaran kita sebulannya itu. Miris dengan yang dinyatakan sama pemerintah, katanya upah udah cukup untuk buruh itu. Karena mungkin mereka nggak tahu mereka nggak merasakan bagaimana sih menderitanya kita sebagai ibu rumah tangga dengan buruh yang segitu. Iya, betul. Ya walaupun memang di masyarakat kita itu yang katanya laki-laki itu yang mencari nafkah gitu kan, tapi yang pikir uangnya dikelola kayak gimana, membagi-bagi pembelian kebutuhan domestik itu kan perempuan gitu. Terus kalau misalkan memang kekurangan karena kenaikan upah yang sangat kecil ini, perempuan juga yang harus muter otak. Nah, Iya, betul, betul. Betul iya sekali. kan? Iya, dan bagaimana nih Teh Reni dan Teh Lilis mensiasati ini gitu? Ya, kalau sampai dengan detik ini kita masih berjuang ya. Walaupun memang kita tahu hasilnya akan seperti apa, tapi perjuangan kita tuh sampai detik ini kita masih berharap pemerintah bisa melihat dengan faktanya, dengan realitanya. Kita itu memang kebutuhan kita itu sangat begitu banyak, tapi penghasilan kita tidak mencukupi. Dan harus digarisbawahi karena perempuan yang bekerja itu rata-rata mereka itu memang terpaksa untuk bekerja karena single parent, ditinggal meninggal oleh suaminya. Karena tempat saya bekerja ini, saya kan suka cerita ya. Kadang saya suka kalau jam istirahat itu suka bercerita lah ya, dari satu sumber ke sumber yang lain. Itu memang kebanyakan tidak ada keinginan mereka sebenarnya ingin bekerja, karena kan mereka itu inginnya di rumah mengurus anak, tapi karena himpitan ekonomi dan mereka harus terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, ya mereka bekerja gitu. Dan miris ketika pemerintah tidak melihat itu gitu, tidak melihat kita itu bekerja, menyisihkan waktu kita, menyisihkan tenaga kita, dan hanya dibayar dengan kemirisan gitu loh Mbak. Sangat begitu sedih sekali, apalagi dengan kehidupan yang sekarang. Mungkin dulu Purwakarta itu kota belum maju ya, tidak ada mall, tidak ada distro, tidak ada restoran. Tapi kalau untuk sekarang, karena bupatinya luar biasa membangun Purwakarta ini menjadi kota yang istimewa. Sekarang itu sudah ada mall, bioskop, restoran, berjamur di mana-mana. Dengan upah yang segitu, menurut saya itu tidak cukup gitu. Karena gaya hidupnya sudah digeserkan oleh keadaan yang sekarang gitu. Gitu sih Mbak kalau menurut saya gitu. Yang saya rasakan di Purwakarta tuh seperti itu sekarang. Iya, jadi perempuan memang kerja hanya untuk kebutuhan di luar dirinya. Dia nggak bisa menggunakan upahnya untuk bersenang-senang tadi kan, untuk pergi ke mall, untuk pergi ke bioskop, dan lain sebagainya. Nah, kalau Teh Lili sendiri bagaimana mensiasati hal ini? Ya, kalau saya sih nggak ikut itu ya, ikut turun gitu. Tapi saya selalu
ya berdoa sama mensupport teman-teman, semoga usaha mereka tuh berhasil, semoga pemerintah bisa mendengar dan mengabulkan apa yang diinginkan sama kita. Ya sebenarnya kata Teh Reni tadi benar, kita perempuan itu kadang-kadang itu yang single parent, bahkan yang single parent aja yang punya suami, mereka itu bekerja itu tunggal, jadi suaminya tuh nggak kerja. Karena apa? Karena mencari pekerjaan itu sangat sulit. Kayak laki-laki itu masuk ke susah banget. Adapun yang bisa masuk paling kontrak 1-2 bulan udah selesai. Saya sih inginnya pemerintah itu lebih bisa membuka lowongan kerja untuk laki-laki. Jadi jangan si perempuan itu dijadikan tulang punggung keluarga lah gitu ya. Belum lagi yang punya anak sampai 2 sampai 3 yang bersekolah itu untuk sekolah, untuk pakaiannya, untuk peralatan ya untuk sekolah lah. Belum lagi sekarang kan setelah pandemi ini ya, yang belajarnya harus selalu online, harus pakai kuota, data, bahkan yang nggak mampu, yang nggak punya HP harus bela-belain ngutang. Jadi menambah-nambah beban buat para ibu-ibu ini. Ya. Kita sebagai ibu itu sebagai perempuan ya sungguh merasa beban banget. Bukan kita enggak ikhlas atau enggak apa ya, cuman emang beban banget gitu. Ketika harus bekerja sendiri, harus membagi upah yang segini kecilnya dengan keadaan yang sekarang yang segalanya naik. Bahkan kan aja ya pada naik. Kan nggak semua orang punya rumah. Banyak yang di daerah sini, daerah saya Sukabuminya, orang-orang itu hidupnya pada ngontrak dengan anak 3, masih pada kecil, dengan hari-hari itu untuk pengasuh anak, yang biasa ngasuh anak 400 sekarang jadi 600, sedangkan upah nggak ada naik sama sekali. Bisa dibayangkan lah seperti apa penderitaan kita itu. Saya sih pengennya pemerintah itu apalagi ya, pemerintah yang sama-sama perempuan bisa memahami lah penderitaan perempuan, walaupun mungkin mereka nggak pernah ke dapur ya, tapi setidaknya bisa memikirkan lagi gitu, gimana penderitaan kita sebagai perempuan, ibu-ibu buruh yang harus mengelola keuangan yang segini minimnya, gitu. Iya betul. Makanya kan memang perempuan yang apa ya namanya, bebannya jadi berlapis-lapis gitu ya, karena dia yang harus muter otak ini upah yang segini mau dikemanakan gitu kan, sedangkan kebutuhan itu semakin melonjak. Terus tadi Telelis juga menyinggung soal apa namanya, soal kontrakan gitu, bahwa nggak semuanya punya rumah gitu, dan kontrakan juga itu harganya mahal juga per bulan untuk teman-teman apa ya, teman-teman perempuan kelas kerja gitu. Dan dari Teh Reni sendiri nih, aku mau nanya, Teh Reni kan ini ya udah punya anak kan ya Teh? Udah. Iya kan. Nah itu saat bekerja itu yang mengasuh PRT kah, nyewa PRT atau penitipan? Karena kan memang dengan apa ya tadi, dengan upah yang sedikit ini tuh banyak buruh-buruh garmen yang juga nyewa PRT, dan itu apa ya namanya, itu nggak dikit gitu ngeluarnya. Kalau Teh Reni sendiri gimana Teh? Kalau aku pribadi, karena memang aku ada saudara, jadi sama saudara aku. Cuman saya mewakili teman-teman yang lain aja ya. Teman-teman saya yang lain itu kebanyakan mereka punya PRT, penitipan anak, ada juga yang nitipin. Nah itu memang sebulannya itu 600.000 hanya jasa mengasuh aja, belum makanannya dan lain sebagainya gitu. Kalau ketika si anak ini mau dititipkan, ya si ibu ini tuh
harus menyiapkan makanannya, pakaiannya, pampersnya, susunya. Jadi 600.000 ini hanya untuk membayar jasa saja gitu, belum makanan dan lain-lainnya gitu. Iya, itu 600.000 itu nggak kecil ya, itu besar banget gitu. Sedangkan gaji buruh aja itu nggak semuanya di atas UMP gitu kan. Dan ditambah sekarang apa namanya kenaikannya hanya 1.000 sehari. Dan apa? Tapi mungkin sebagai ini sih, kalau di Purwakarta ini kan kebetulan nggak semua garmen itu mengikuti UMK ya, upah minimum kabupaten. Justru malah garmen itu upahnya selalu di bawah UMK gitu. Jadi ya karena kita itu nggak padat modal tapi padat karya. Jadi ketika kita bekerja itu ya benar-benar dengan UMM gitu. Jadi upahnya rendah sekali dibandingkan dengan tekstil, elektro dan otomotif. Kalau garmen itu memang upahnya paling rendah gitu. Iya betul, karena tadi jadi kita itu kadang kalau di perusahaan karena pandemi jadinya kan lemburan itu jarang. Jadi benar-benar kadang ya udah gajinya hanya basic aja gitu. Sedangkan kebutuhan kan nggak bisa melihat, nggak ada lemburan, pandemi, kebutuhan kan tetap berjalan, makan tetap berjalan gitu. Anak sekolah tetap berjalan, walaupun pandemi kan seperti tadi Bu Lilis bilang harus beli kuota. Terus kadang ada kayak tugas-tugas yang dari sekolah yang harusnya dibimbing oleh orang tuanya, itu jadi ada tambahan lagi harus bayar guru privat untuk membantu tugas online. Itu biayanya itu kisaran 400.000 loh Mbak sebulan, sampai dengan 500.000. Bayangkan saja, jadi ketika kita udah masa pandemi, kita lagi nggak baik di perusahaannya, lemburannya dikurangin karena pandemi, jadi ditambah dengan beban yang harus membayar guru privat untuk membantu tugas sekolah anak, karena kita tidak ada di samping mereka ketika mereka butuh kita gitu loh Mbak. Apa namanya, iya betul banget, karena aku juga merasakan, ibuku kan juga single parent dan apa namanya adikku tuh masih kecil, itu juga memang menguras tenaga juga, nguras uang juga ketika anak-anak sekolah itu di rumah kayak gitu. Dan untuk apa namanya Tereni sendiri biasanya upahnya itu habis buat apa aja sih Teh? Kalau aku itu karena kan baru sekarang aku punya rumah, alhamdulillah ya, baru bulan sekarang aku punya rumah. Selama 13 tahun aku bekerja itu aku belum punya rumah. Dan memang aku tuh ngontrak, setiap bulan tuh aku ngontrak, aku harus bayar kontrakan, aku harus bayar listrik, aku harus bayar saudara aku, walaupun memang saudara tapi kan tetap saya harus ngasih buat jajannya karena kan saudara aku tetap punya anak, punya suami yang waktunya dibagi dua dengan perhatian anak aku gitu kan. Terus aku harus beli kebutuhan baby, kayak sabun mandinya, susunya, makanannya. Terus kebetulan kan anak aku udah mulai sekolah nih Mbak, udah mulai sekolah, jadi aku harus menyisihkan buat sekolahnya, buat pakaiannya. Kebutuhan itu kadang kita tuh dengan sebelum gajian itu 1 minggu sebelum gajian aku udah punya perincian pengeluaran dan itu amazing banget, minusnya gede banget. Itu minusnya gelah karena kalau kita terus mengeluh kita nggak bisa gimana selain kita memutar otak, kata Bajan bilang tadi, yang biasanya saya pakai sabun mandinya Lux harganya 4.000,
oke, dengan gaji yang sekarang aku harus ganti pakai Harmony yang harganya 1.800. Kulit itu kan, tapi ya udahlah, oke. Terus aku biasanya pakai Rinso karena gaji aku sekarang segini, aku pakai Daya. Gitu-gitu sih Mbak, lebih ke diatur pengeluarannya, tapi tetap minus dan aku harus berjualan. Aku jujur Mbak ya, aku selain bekerja, aku berjualan. Bukan mau aku, tapi memang kebutuhan aku nggak bisa terpenuhi gitu. Iya, betul. Nggak apa namanya, kalau satu aja dengan upah yang tadi Teh Reni bilang, kebanyakan garmen di Purwakarta itu nggak semuanya nggak semuanya UMP kan. UMK, sorry. Iya, nggak semuanya UMK. Nah, menurut Teh Reni sendiri, kenapa sih kebanyakan garmen itu upahnya paling sering di bawah UMK dibanding industri yang lain gitu? Oke. Kalau saya melihat dari seringnya kita memang selalu di bawah UMK itu, yaitu selalu perusahaan itu beralasannya kalau kita itu bukan padat modal, tapi kita ini padat karya, karyawan kita banyak, ribuan, bahkan puluhan ribu ada. Nah itu yang selalu berbicara mereka tidak mampu untuk membayar kita dengan gaji UMK. Tapi bisa saja mungkin ya kita bisa menggunakan gaji UMK kalau memang perusahaan-perusahaannya punya hati nurani yang baik, melihat kita ini sebagai bukan pekerja ya, melihat kita ini sebagai asetnya mereka, aset mereka yang perlu dipelihara dengan baik gitu. Mungkin akan terjadi, saya sih berharapnya perusahaan-perusahaan garmen yang ada, khususnya yang ada di Purwakarta ataupun di luar Purwakarta, saya sih inginnya mereka melihat kalau kami ini bukan pekerja, tapi kami ini aset berharga mereka. Karena tanpa kami, tanpa aset perusahaan ini, ya perusahaan bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa gitu. Iya, betul. Perusahaan semoga tanpa buruh mereka bisa. Ya, Teh Reni, semoga bisa apa? Ya semoga di tahun 2020 ini perusahaan-perusahaan garmen khususnya yang ada di Purwakarta ataupun di luar Kabupaten Purwakarta bisa mengikuti UMK. Amin ya Allah, amin. Amin. Kita pasti kalau seandainya perusahaan garmen yang ada di Purwakarta ataupun di luar Purwakarta menetapkan gaji UMK, itu saya yakin mereka akan bekerja lebih semangat lagi, lebih giat lagi, yang targetnya harus selesai 1 bulan, mungkin mereka akan menambah speed bekerja mereka, setengah bulan udah bisa ekspor gitu kan, karena melihat gajinya yang luar biasa. Karena kan saya aja gini, ketika saya digaji atau gini, ketika saya berbisnis sama orang atau bekerja sama orang, ketika bos saya baik sama saya, gak mungkin saya mengecewakan mereka, gak mungkin gitu. Saya pasti memberikan yang terbaik gitu. Iya, betul. Oke, kalau Teh Lili sendiri bagaimana Teh? Upahnya biasanya habis buat apa aja sih Teh? Kalau di sini di Sukabumi alhamdulillah ya upah itu mengikuti UMK. Kalau saya sendiri kan rumah itu ngontrak, enggak ikut sama ibu karena pengen mandiri. Untuk kontrakan aja saya itu 500.000. Untuk listrik itu per bulan token habis 200.000. Nah, untuk makan saya anak saya ada 3, yang satu SMA, yang satu masih SD, yang satu udah lepas ya. Itu makan itu saya kolasiin sebulan itu udah diirit-irit itu udah 1 juta loh kebutuhan untuk makan. Nah belum yang ngasuh itu saya bayar 600, itu belum jajan mereka, jajan anak yang kecil aja 1 bulan itu taruh paling kecilnya itu
10.000 kadang nggak cukup itu. Yang besar, yang SMA itu harus juga makan, harus jajan juga, belum untuk kuota. Yang terpaksa setelah pandemi ini saya jadi ikut masang WiFi. Nah itu udah kebutuhan yang tidak disengaja juga itu. Yang biasanya nggak masang WiFi, sekarang masang WiFi karena pakai kuota itu boros. Saya nggak pernah dapat bantuan yang kayak katanya ada kuota gratis, itu saya nggak pernah dapat. Untuk WiFi itu 200 per bulannya. Untuk susu dan untuk kebutuhan lain, menurut saya kalau dihitung-hitung setiap gajian itu minus. Minus dari gaji 3.125.000 itu minusnya banyak banget. Itu belum saya mikirin buat kebutuhan baju anak, semua itu belum ada. Kalau sakit yang nggak bisa cover BPJS, belum undangan-undangan yang suka banyak setiap minggunya kayak gitu. Emang udah kayak tadi kata Teh Reni ya, kebutuhan yang biasanya pakai yang sabun jadi yang sedikit murah itu sama saya juga. Dari yang biasa harga 4.000 diturunin, dari yang biasa sabun cuci yang bagus, sabun cuci piring yang bagus, sekarang saya pakai yang 10.000 itu yang di botol. Pokoknya gimana sih diusahain lah supaya ngirit-ngirit. Tetap aja emang nggak cukup, tetap nggak cukup kebutuhan itu. Yang beratnya itu walaupun ya sekarang ya sekolah itu online ya, tetap aja ada pengeluaran kayak tiba-tiba harus ngeprint apa, nggak tahu lah namanya anak SMA itu sering banget ya kebutuhan ngeprint tiba-tiba sampai 30.000, 40.000, entah apalah saya nggak ngerti. Sama itu satu lagi emang benar yang kata tadi, setelah ada pengeluaran tambahan menggunakan jasa guru privat. Saya sendiri menggunakan jasa itu dan per bulannya emang benar bayar itu 450.000 karena saya nggak bisa mendampingi anak, apalagi yang belajarnya anak SMA itu saya sendiri sekolah nggak sampai SMA kan nggak mungkin saya ngajarin dia gitu. Luar biasa lah pokoknya, minusnya benar-benar minus, di mana dengan keadaan seperti ini banyak teman-teman yang sampai dia kayak single parent atau suaminya yang nggak kerja, dengan adanya minus seperti dari gaji itu nggak cukup, akhirnya larinya ke apa, kayak pinjaman online, kayak pinjam ke bank emo, koperasi, kayak gitu, itu malah nambah-nambah beban. Kalau misalkan nggak minjem, otomatis sekarang gajian jadi terima kasih, diterima langsung dikasih, besoknya udah nggak punya lagi. Ya untuk kedepannya seperti apa, untuk besok seperti apa, jadi sebagai ibu kan kita harus benar-benar mikir. Ya daripada anak nggak jajan, daripada nggak ada uang, ya ujung-ujungnya seperti itu, larinya ke pinjaman itu. Iya, betul banget Teh Lilis. Karena tadi yang aku pikirkan juga dari cerita Teh Redi sama Teh Lilis itu banyak banget minusnya, walaupun udah muter otak sekian kali, terus Teh Reni mungkin udah ngambil pekerjaan yang lain juga, tetap mungkin minus-minus itu bakal tetap ada. Nah, tadi Teh Lilis juga bilang bahwa banyak teman-teman buruh juga akhirnya beralih ke pinjaman online yang bunganya itu sangat mencekik guru-guru perempuan gitu kan. Jadinya mereka yang ada tuh kadang suka gali lubang tutup lubang kayak gitu. Nah kalau di Teh Reni sendiri ada nggak sih kasus kayak gitu Teh? Karena kenaikan upah yang kecil ini, karena upah yang sangat kecil ini gitu, mereka jadi beralih ke pinjaman. Banyak banget Bajihan. Jadi teman-teman yang ada di lingkungan aku nih, yang biasa kan kalau aku itu orangnya senang bercerita, senang mendengarkan cerita gitu kan. Malah jadi tidak ada batasan antara saya dengan siapapun itu. Kadang banyak, karena saya ini adalah salah satu serikat,
Jadi saya mau permasalahan pribadi, mau permasalahan apapun itu, kalau mereka mau bercerita, curhat ke saya pasti. Dan salah satunya itu pernah ada berapa ya, 3 apa 4 orang. Dia itu mau mengambil haknya, gajinya, tapi tidak bisa karena ATM-nya di koperasi. Di koperasi karena dia kepepet, anaknya sakit, dan kebetulan si anaknya ini belum sempat didaftarkan ke BPJS. Daripada terjadi sesuatu, akhirnya dia terpaksa meminjam pinjaman online, pinjaman koperasi, dan jaminannya itu ATM gaji dia. Dan dia tuh setiap bulan harus ngambil ke koperasi, bukan dia bisa ngambil sendiri. Jadi dia ngambil ke koperasi. Nah, waktu itu si koperasinya ini orangnya yang megang ATM-nya itu hilang, nggak tahu kabarnya di mana. Jadi dia bingung, sedangkan dia gaji dia ada di situ. Dan dia tuh benar-benar untuk besok itu nggak ada makan gitu, nggak ada untuk makan, untuk dia makan siang aja nggak ada gitu kan. Aduh, aku suka sedih loh kalau nyeritain itu ya Mbak. Sampai saya harus bilang gini, ya udah deh, saya kasih pinjam, tapi saya nggak besar karena kan memang pada saat itu memang saya belum ngambil uang, jadi saya kasih pinjam sampai bilang, tolongin saya besok anak saya mau makan apa gitu, karena mungkin saking kurangnya mereka gitu ya, gitu Mbak. Terus ya banyak sekali karena di perusahaan saya itu kan berjejer koperasi itu banyak sekali. Saya hitung di wilayah tempat kerja saya itu ada sampai 6 koperasi. 6 koperasi. Karena tidak mungkin ada koperasi kalau menurut mereka peminjaman di area kerja ini banyak gitu. Jadi banyak sekali koperasi bertebaran di mana-mana dan itu bunganya sampai 35%. Jadi kalau pinjam 1 juta, itu bunganya itu 350.000. Dan banyak, saya juga pernah waktu itu pas mau ngambil gaji di perusahaan saya gitu ya. Saya pikir itu orang bank, kok lama sekali dia ngambil uangnya. Ternyata dia itu adalah pekerja koperasi dan ATM-nya ini segini, Mbak. Segini, bayangin yang ATM kecil-kecil itu segini ATM-nya. Diambilin satu-satu. Saya nunggu sampai lama banget, saya bilang, Pak itu orang bank. Ke security-nya, oh bukan teh, itu mah orang koperasi. Oh, saya mau nanya atau bagaimana, kan dia lagi sibuk ngambilin uang. Sampai segini Mbak, bayangin kalau saya mungkin saya berhitung itu ada ratusan orang yang pinjam ke dia gitu. Dan itu memang banyak sekali gitu. Maaf ya, aku jadi suka nangis gitu kalau ada cerita. Gak apa-apa Tereni, karena memang itulah realitas kita ya, buruh perempuan itu sangat rentan entah itu dari pihak pinjaman, rentenir, bahkan di perusahaan kita juga sangat rentan kayak gitu dieksploitasi. Dan apa namanya tadi soal koperasi yang karena seorang ibu teh. Kenapa teh? Iya, jadi kan seorang ibu itu rela masuk nyawanya pun sekalipun gitu. Jadi ketika melihat anaknya, melihat suaminya, kalau perempuan itu nggak akan tega. Dia memilih untuk mengorbankan dirinya, memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya gitu. Iya, itu sih Mbak. Sedihnya kayak gitu ya, teman-teman buruh perempuan itu upahnya nggak bisa dinikmati untuk dirinya sendiri gitu, untuk bersenang-senang segala macam, tapi dia untuk anak, untuk keluarga kayak gitu. Dan tadi aku sedikit tertarik dengan soal koperasi ini nih. Kalau di Teh Lili sendiri banyak nggak sih Teh koperasi-koperasi kayak gitu, rentenir-rentenir yang meminjamkan ke buruh-buruh perempuan? Banyak sekali itu, banyak. Kadang-kadang sampai habis gajian itu nerima sisa gajian itu paling cuma 200-300, ya besoknya minjem lagi seperti itu. Kayak di Bank Emok itu
yang suka ada ya rentenir ya Bang Emok. Kalau minjem 100 itu ya lebihnya itu jadi 130. Kalau koperasi 1 juta jadi sejuta. Kalau untuk sebulan itu 1.200.000 kayak gitu. Pokoknya kayaknya hampir 70% buruh perempuan itu pada punya ya ke koperasi, kecuali yang memang benar-benar udah punya rumah sendiri, mapan, suaminya kerja, mungkin mereka enggak minjem. Kalau yang masih kayak ngontrak, masih kayak suaminya enggak kerja, kayaknya enggak mungkin kalau enggak minjem. Kalau enggak minjem, mereka dari mana untuk besok laginya? Saya sendiri juga pernah seperti itu, ngalamin waktu dulu suami sakit setahun, saya suami nggak kerja, saya harus berjuang sendiri. Gimana caranya supaya untuk besoknya anak bisa jajan, beli susu, walaupun ya harus minjem ke rentenir, ya dijalanin aja. Habis gajian nggak punya uang, ya minjem lagi. Yang penting anak bisa makan, bisa untuk makan kita, untuk beli susu kita, untuk kebutuhan sehari-hari. Ya jadi kita bekerja itu untuk bayar utang. Kita sekarang kerja, setelah gajian kita bayarin ke utang. Jadi bukan kerja untuk menikmati hasilnya. Seperti itu. Ya, betul. Kerja buat bayar utang ya. Jadi tadi gali lubang tutup lubang. Dan kalau misalkan aku mau nanya soal koperasi itu, dia memang disediakan oleh perusahaan atau itu di luar perusahaan sih Teh? Di luar perusahaan. Itu di perusahaan. luar perusahaan. Ya, ada juga sih beberapa perusahaan yang ngadain koperasi paling untuk pinjaman 1 juta doang untuk 2 kali bayar. Tapi nggak semua perusahaan ngadain seperti itu. Jadi kita punya inisiatif sendiri. Mau minjem ke saudara nggak punya, mau minjem ke teman nggak ada yang ngasih ya. Walaupun katanya nggak boleh, itu haram atau riba atau apa ya. Daripada kita nggak makan, daripada mati kelaparan, mau bagaimana Ya, lagi? Betul. Kalau Teh Reni sendiri, itu kooperasinya dari perusahaan kah atau memang di luar perusahaan Teh? Kalau yang sampai 35% itu di luar perusahaan, Mbak. Di luar perusahaan. Kalau yang di perusahaan itu memang ada, tapi mereka itu bunganya nggak sampai segitu. Cuman memang nominalnya tidak besar. Tidak besar. Ya, tidak bisa. Ya, kalau yang dari ayo Mbak Reni. Mbak Lilis, nggak apa-apa Mbak Lilis. Ya, kalau yang dari perusahaan biasanya di sini cuman dia bayar admin aja 25.000 tuh pas pencairannya. Setelah itu mereka nggak ada bunga lagi. Tapi batasnya itu cuma 1 juta. Tapi paling 1 kali aja, soalnya digilir. Di perusahaan itu kan banyak. Jadi setiap plan paling berapa orang. Paling kebagian 1 kali udah beres itu doang. Tapi ada nggak kasus-kasus yang mencekik gitu, walaupun ini dari perusahaan, diadakan oleh perusahaan? Maksudnya buruhnya nggak bisa ngebayar atau segala macamnya. Kalau dari perusahaan sih biasanya karena bunganya tidak terlalu besar dan nominal peminjamannya juga nggak besar. Kalau di perusahaan saya tempat bekerja itu sampai 3 juta lah. 3 juta bisa, karena memang bunganya tidak besar dan mereka juga pemotongannya secara otomatis. Jadi sih saya belum pernah dengar ada kasus yang sampai mencekik atau bagaimana, belum pernah dengar. Kalau di luar dari koperasi perusahaan banyak banget. Sampai harus diakal-akalin sama mereka itu, sampai kadang saya suka ngasih solusi, udah bikin surat keterangan hilang aja, bikin ATM baru gitu. Karena saya membantu secara untuk melunasi nggak bisa, dia itu jadi pernah saya bantuin teman saya, teman land operator sharing itu, saya udah lunas, tapi saya masih tagih-tagih suruh bayar. Jadi ternyata ada permainan temennya. Jadi dia cuma minjem 5 juta, sama temennya lagi dipinjeminnya 10 juta. Jadi ketika hitungan
teman saya yang satu ini sudah selesai, dia melunasi 5 juta. Ternyata pihak koperasinya tidak mau tahu karena peminjaman pengajuannya 10 juta. Dan dia tuh sampai gimana, saya nggak mau bayar karena itu bukan, saya nggak makan uang semuanya. Jadi sampai saya ngasih solusi gitu, ya udah teh, yang penting teteh benar jujur, sudah melunasi 5 juta, sisanya udah bikin aja yang baru, kalau ada apa-apa biar saya yang bantu gitu. Saya sampai kayak gitu. Itu karena orang itu kalau nggak digituin dia terus diambil-ambilin uangnya. Padahal peminjamannya udah selesai gitu. Iya betul, memang ini semua yang kita omongin soal pinjaman itu nggak semata-mata itu terjadi, memang ini terjadi karena upah yang sangat kecil ya, dan pemerintah nggak ngelihat hal itu gitu, dan malah dengan teganya kenaikan upah itu cuman 1,09%. Nah, di Facebook ini ada yang nanya nih, Teh Lilis dan Teh Reni. Boleh mau tanya dong Teh, gimana tanggapan teteh-teteh ini tentang pernyataan Ibu Menteri yang bilang upah buruh itu di Indonesia udah besar, katanya gitu. Gimana Teh Lilis? Kalau menurut saya, maaf ya, semoga aja Ibu Pujiastuti juga melihat itu sangat kejam buat saya. Prihatin banget. Sebagai sesama perempuan, seharusnya lebih bijak, lebih memahami lagi kebutuhan perempuan itu seperti apa. Walaupun mungkin ibu itu nggak pernah masuk ke dapur, nggak pernah tahu urusan dapur, tapi setidaknya lihatlah catatan di PRT ibu pasti ada tuh untuk belanja itu berapa nominal hal yang harus dikeluarkan. Ya kalau misalkan kita pekerja keras ya dari pagi, dari jam 7:30 sampai 3:30 itu hanya dibayar gaji 15.000 ya, berarti sehari itu ya. 15.000 sehari dengan upah seperti itu, kita kerja udah berkeringat sampai dimarah-marahin sama atasan, dimaki-maki sama atasan, sedangkan mereka yang duduk di atas kursi singgasana yang begitu megahnya dengan gaji puluhan juta, dia bilang upah kita itu kebesaran, itu sangat kejam menurut saya. Gitu, udah. Ya, betul banget, kejam ya. Mereka bilang besar karena mereka nggak merasakan gitu kerja di garment gitu sambil ngejahit segala macam. Kalau Teh Reni sendiri gimana Teh tanggapannya dari pernyataan si Ibu Menteri ini? Pas saya dengar beliau berbicara seperti itu, kayaknya belum lihat fakta realita di lapangannya seperti apa. Saya sih berharap Ibu tidak hanya duduk, tidak hanya menerima laporan, tidak hanya mendengarkan laporan dari orang lain. Coba Ibu turun langsung, main yuk ke sini, ke garmen yang ada di Purwakarta. Kalau main ke rumah kita ya, bermain, melihat kondisi kita seperti apa, bekerja kita seperti apa, lihat slip gaji kita, dan lihat catatan pengeluaran per bulan. Karena saya yakin buruh perempuan itu pasti ada punya buku pengeluaran setiap bulan. Saya juga punya. Jadi Ibu dilihat, ini tidak, jadi laporannya ini benar-benar tidak laporan palsu-palsu, dilihatlah laporannya Bu, ya, antara pemasukan dan pengeluaran itu keseringannya banyaknya, lebihnya atau kurangnya. Itu aja sih, saya sih harapnya Bu Menteri bisa bisa melihat dengan fakta-faktanya di lapangan seperti apa gitu. Saya sih merasa gimana ya, aduh Bu, coba deh sini main. Ibu pernah nggak sih ngerasain odol habis Ibu linting gitu kan, minyak goreng habis Ibu tonggengin gitu, sampai nunggu sampai tetesan terakhir gitu Bu, ya kan, sabun mandi yang tinggal sepotong lagi digesek-gesek pakai sabun gitu. Itu saya ngalamin loh, saya ngalamin seperti itu ya. Saya ngalamin. Mungkin memang betul kata Mbak Lilis, kalau Ibu tuh nggak pernah ngerasain seperti kami gitu, yang kerjaannya banyak tuntutan, banyak tekanan, banyak, luar biasa lah kita itu ya di garmen, karena kan pekerja perempuan itu kebanyakannya di garmen ya, sektor garmen.
karena hampir 99% pekerjanya adalah perempuan. Kalau untuk sektor lain mungkin kalau menurut saya Bu Menteri bilang upahnya terlalu besar, mungkin melihat basic atau upah sektor yang lain, bukan garmen Bu. Tapi kalau Ibu lihat garmen, Ibu lihat slipnya aja deh, kita nggak akan kasih yang palsu Bu, kita kasih yang benar-benarnya aja. Itu Ibu pasti akan menangis Ibu. Ibu pasti akan bagaimana gitu. Saya sih berharap Ibu bisa main ke Purwakarta ya Bu ya. Main-main. Ya, main-main, langsung terjun. Main-main sambil nonton Ngobras juga nih soal pinjaman. Ini penting juga kan. Maksudnya ini gara-gara si Ibu Menteri bilang udah besar, kenapa masih banyak buruh perempuan yang terjebak pinjaman koperasi, pinjaman online dan segala macamnya gitu. Betul, nah, betul. Ini ada pertanyaan khusus buat Teh Reni nih di Facebook. Teh Reni, berapaan sih gaji garmen di bawah UMK? Apa pernah coba lapor ke Disnaker katanya? Jadi kalau di garmen Purwakarta ini, kebetulan kan di Purwakarta ini ada sisa tinggal 8 garmen ya kalau tidak salah ya. Karena ada 3 garmen yang sudah gulung tikar, yang bangkrut gitu. Gaji kita itu hanya 3.100.000, harusnya 4.100.000. Jadi tidak adanya juga 1.000.000. Karena kita tidak melaporkan ke Disnaker itu karena sudah ada kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja. Nah, kalau di perusahaan saya itu serikat pekerjanya itu ada 2. Jadi bukan hanya SPSI, tapi ada serikat sebelah juga. Dan ada yang namanya bipartit. Itu yang tidak berserikat ditampungnya di bipartit. Jadi ketika kita menggebrak meja, marah-marah karena suara kita lebih rendah ya vote-nya, maaf. Vote-nya itu lebih rendah, maka ya suara terbanyak lah yang diambil gitu. Karena kan serikat itu baru masuk ke perusahaan itu ada 2 tahun ya. Mungkin yang terjadi di perusahaan yang lain juga seperti itu gitu. Oke, Ya, menambahkan boleh silakan Teh Lilis, baru aku mau menanyakan. Ya, itu yang soal pinjaman itu ya, dengan upah yang cuman 3.100.000 ini sama ya, di Sukabumi juga 3.100.000 itu upah itu. Kadang yang ada kebelit sama pinjaman itu ada yang sampai stres loh. Ada yang mungkin utang semakin ngelilit karena kalau misalkan nggak kebayar itu dia bayar bunganya sampai akhirnya tetap semakin bertumpuk. Akhirnya otomatis biologis psikologis dia kan terganggu ya. Ada teman saya seperti itu sampai stres, depresi. Semoga aja Ibu Menteri bisa mendengar ini. Ya mungkin gaji 3.100.000 buat Ibu Menteri hanya untuk beli skincare atau apalah gitu ya. Tapi buat kita itu nyawa kita gitu. Ya, betul. Betul banget. Karena banyak juga kan buruh perempuan yang nggak hanya stres itu karena tekanan dari debt collector, didatengin ke rumahnya, ya kan, diancam segala macam lewat telepon, lewat SMS. Nah, ini kita udah di penghujung acara. Aku mau sedikit nanya nih terakhir ke Teh Lilis dan Teh Reni. Apalagi nih yang mau disuarakan soal kenaikan upah yang jahat banget deh. Pokoknya nggak melihat kepentingan buruh perempuan sebagai ibu rumah tangga yang kebutuhannya itu banyak banget gitu. Dari Teh Lilis mungkin closing statement-nya untuk soal kenaikan upah ini.
Saya sih berharap Ibu Menteri bisa mendengar keluh kesah kita ya para buruh. Nggak apa-apa lah misalkan udah terlanjur harga-harga dinaikkan dari sana. Yang penting tolonglah upah itu dimaksimalkan dengan pengeluaran kita, dengan beban yang kita hadapin ini. Dengan misalkan yang punya anak 3 harus banyak yang punya anak 3 bersekolah dan biayanya yang juga banyak. Tolonglah jangan mempersulit kami, tolonglah didengar di penderitaan kami. Jangan hanya duduk di sana seperti kata Tereni tadi, menerima laporan, menandatangan. Tolonglah turun ke lapangan melihat langsung seperti apa sih buruh itu. Kalau mau datang langsunglah ke rumah-rumah kontrakan-kontrakan seperti itu. Ya. Betul. Ya, untuk Ibu Menteri saya mohon tolonglah jangan kejam sesama perempuan. Tolong dimengerti bagaimana penderitaan kami para perempuan, ibu-ibu yang harus menderita dengan beban yang segini banyaknya, harus mengelola keuangan yang segini minimnya. Itu aja. Semoga aja Ibu Menteri mendengar. Bu Menteri harus ini nih, harus nonton Ngobras. Iya, betul. Saya waktu itu punya nomornya Ibu Menteri ya, tapi saya sering WA nggak pernah dibaca. Itu contreng 2 tapi nggak pernah dibaca. Oke, kalau dari Teh Reni, gimana tuntutan soal kenaikan upah ini sebagai ibu rumah tangga yang kebutuhannya sangat banyak banget? Harapan saya sih semoga pemerintah bisa mendengarkan keluh kesah kita di Ngobras ini sampai terketuk hatinya, nalurinya kalau kami ini adalah rakyatmu. Tanpa kami Kalian tidak ada. Negara ini bukanlah siapa-siapa. Ingat janjimu pada kami rakyat. Janji ingin mensejahterakan kami, ingin memberikan kebahagiaan untuk kami. Saya sih berharap pemerintah bisa terketuk hatinya untuk mendengarkan aspirasi kami yang selama ini kami gembar-gemborkan. Setiap hari kami berdemo di Jakarta, di Bandung. Kami hanya meminta akan gaji 2022 karena begitu banyak kebutuhan kami yang sampai detik ini belum tercukupi. Bagaimana bisa kami membahagiakan diri kami sendiri kalau kebutuhan keluarga kami tidak terpenuhi. Terima kasih banyak buat Ibu Menteri. Ibu seorang perempuan, pasti Ibu tahu bagaimana kami bekerja. Dan saya sih berharap Ibu bisa datang ke sini, ke Purwakarta. Ibu bisa melihat langsung gaji kami berapa, kebutuhan kami berapa. Kami ini rakyatmu, Bu. Kami ini butuh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang kami hadapi saat ini. Kalau bukan kepada pemerintah, kami mengadu. Kepada siapa kami harus mengadu? Terima kasih. Wah, iya. Aku setuju banget sama Teh Lili, sama Teh Reni, bahwa tolong Ibu Menteri sebagai perempuan harus merepresentasikan kebijakannya itu ya kepentingan perempuan, khususnya perempuan buruh yang juga ibu rumah tangga. Sebenarnya ini
diskusi dan ngobrol yang seru banget sama teman-teman Teh Reni sama Teh Lilis. Tapi karena kita udah di penghujung acara, nggak kerasa 1 jam telah berlalu ngobrol-ngobrol santai ya, walaupun sambil terharu-terharu ya Teh Reni ya. Ya, aku tuh orangnya gitu, jadi apa ya, selalu merasakan, karena saya yang merasakan gitu loh Mbak. Jadi apa yang saya ucapkan tuh benar-benar dari hati saya, dari pikiran saya. Tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang emang ini realitanya seperti ini, kami buruh perempuan memang seperti ini gitu. Karena kalau perempuan itu nggak bisa marah kan ya. Jadi emosinya itu pasti dengan air mata gitu. Mudah-mudahan air mata ini bisa memberikan bukti nyata kalau begitu beban berat kami itu memang nyata ada gitu. Semoga Bu Menteri bisa bisa mendengarkan dan mewujudkan upah yang layak untuk seluruh teman-teman buruh garmen, semua sektor, bahkan khususnya teman-teman buruh garmen yang masih sangat dilihat sebelah mata dan nggak dianggap penting. Oke. Ini saya sih berharap sama Bu Menteri ya, sebelum beliau duduk di singgasananya, sebelum beliau jadi menteri kan janjinya untuk mensejahterakan rakyat ya semuanya. Semoga beliau nggak lupa dengan janjinya itu untuk semua pemerintah lah, semua janji mereka itu sebelum dilantik adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Semoga itu tidak dia lupakan. Semoga janji-janji itu nggak hanya sekedar kampanye pas pemilu doang, Bu ya. Iya, nggak sekedar hanya ingin dipilih. Ya, betul. Oke, aku tutup untuk acara Ngobras kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah udah nonton selama 1 jam Ngobras ini. Sampai jumpa di hari Sabtu selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.